Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fahri Rasyidi akan mempresentasikan tentang kisah teladan dari dua orang tokoh yang terkenal di masa-masa Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama kita mulai dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah dan beliau wafat di usianya yang ke-75. Beliau salah satu sahabat yang dinyanyikan masuk surga oleh Rasulullah, atau disebut juga al-ashirah al-mubasyarah. Ya. Beliau juga termasuk salah satu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Lebih tepatnya 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Pada masa jahiliyah, beliau dikenal dengan nama Abd Amr, dan beliau salah satu tokoh yang ikut hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Di sana beliau memperkenalkan agama Islam. Beliau ikut banyak berperang bersama Rasulullah, termasuk perang Uhud, perang Badar, dan juga satu orang yang paling banyak mendonasikan dana buat berperang. Termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Jadi setelah Umar bin Khattab sebelum meninggal, Umar bin Khattab memutuskan beberapa orang sahabat untuk memutuskan pemilihan khalifah selanjutnya. Beliau juga seorang mufti yang dipercayai Rasulullah untuk berfatwa di Madinah ketika Rasulullah masih hidup. Itu apa aja keutamaan dari Abdurrahman bin Auf? Yang pertama, beliau kan ikut perang Badar, masuk perang Badar dan perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud, beliau ini salah satu orang yang bertahan di sisi Rasulullah, walaupun mereka saat itu kan udah menang, habis itu tercounter, diserang balik gitu. Nah, beliau ini bertahan dengan Rasulullah, bahkan mendapatkan banyak luka. Nah, serangan itu membuat beliau pincang dan cadel. Itu beliau sering menyumbang separuh hartanya, senilai 2.000 dinar untuk berinfak di jalan Allah. Nah, ini ketika itu Rasulullah sedang berpidato untuk meminta infakan dana para muslimin untuk berinfak di jalan Allah, untuk berperang gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini langsung memberikan 2.000 dinar. Nah, karena penyumbangan dia ini, Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Auf sebagai satu sukses. Nah, doanya itu ada di sebelah kanannya yang beda sendiri itu semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Selanjutnya beliau juga pernah menyumbang 200 ukiah emas untuk perang Tabuk. Nah, karena banyaknya, padahal pada saat mau perang Tabuk itu kondisi muslim itu ekonominya lagi buruk. Nah, beliau menyumbang 200 ukiah emas tuh sampai Umar itu terheran-heran karena itu jumlah yang sangat banyak. Umar pun sampai menyampaikan ke Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf ini sampai lalai sebagai kepala keluarga karena tidak meninggalkan emasnya. Rasulullah nyamperin Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu menanyakannya, Abdurrahman bin Auf pun menjawab, saya meninggalkan berapa untuk keluarga saya. Itu Rasul bertanya, apakah itu sebanyak pahala rizki yang saya berikan. Selanjutnya yaitu beliau juga pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawanya ke kafilah dagangnya pada penduduk Madinah. Abdurrahman bin Auf juga sering menyantuni para pejuang perang Badar. Jadi dia ini salah satu orang yang menyantuni perang Badar. Nah, dia itu juga
ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, beliau adalah orang yang menafkahi itu, dia punya membuat kesejahteraan, menafkahi ummahatul mukminin atau istri-istrinya para Rasulullah. Itu apa saja sih keteladanan yang bisa kita ambil? Yang pertama yaitu sifat dermawan beliau. Nah, beliau ini kan sering berinfak, terutama ada umat muslimin yang sering ikut berperang pada Islam agar di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Ini sifat yang bisa kita teladani karena di ayat Al-Baqarah ayat berapa gitu, Allah itu menjelaskan bahwa orang yang berinfak itu sebenarnya hartanya bukan berkurang tapi berlipat-lipat. Mungkin bisa kita teladani sifat dermawan karena sebenarnya menginfakkan uang kita, harta kita di jalan Allah itu bukan mengurangi harta kita, tapi menambah, memperlipatkan harta kita. Kedua yaitu pintar. Sebagai seorang saudagar, pedagang, beliau ini pintar dalam menjual dagangannya. Mungkin ada beberapa kisah yang pernah kalian dengar, misalkan tentang yang ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dan mengikat antara Ansor dan Muhajirin. Nah, beliau ini pernah ditawarin sama orang Ansor yang menjadi saudaranya gitu untuk dikasih sebuah rumah, tapi Abdurrahman ini menolaknya. Tapi dia hanya meminta saudara Ansor ini untuk menunjukkan di mana letak pasar. Nah, itu jadi dia tuh sukses. Dia dengan pasar itu dia bisa menjadi sukses. Juga mungkin ada yang pernah mendengar tentang kisah kurma busuk ya, yang dimana itu setelah perang Tabuk banyak kurma-kurma yang ditinggalkan para pejuang itu busuk di rumahnya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu membelinya tujuannya agar miskin, karena sebelumnya itu beliau mendengar Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang yang lama dihisapnya karena saking kayanya. Nah, dia bertujuan membeli kurma busuk ini agar dia jadi miskin. Tapi berapa hari setelahnya itu ada seorang dari Yunani itu membutuhkan kurma busuk untuk mengobati penyakit di daerahnya. Itu dia pun membelinya dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya. Jadi karena doa sebelumnya itu dia selalu mendapatkan kesuksesan dalam bisnisnya. Mungkin itu dari Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini namanya adalah Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Dia dibesarkan di keluarga perampok besar Al-Ghifar, tapi mereka ini merampok orang-orang yang buruk sifatnya, seperti orang-orang korup gitu, orang-orang yang sering kayak menindas gitu. Nah, itu uang-uangnya itu banyak diinfakkan juga untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tertindas. Nah, tapi dia pun insaf karena atas kejahatannya itu karena dia melihat korban-korban perampokannya itu jadi kayak buruk gitu. Jadi akibat perampokannya itu jadi buruk. Dia pun insaf dan itu menjadi titik balik kehidupannya. Dia pun mengajak kafilah Al-Ghifar, tapi hanya ibu dan saudaranya yang menerima untuk hijrah gitu. Jadi mereka pun hijrah ke Najd yang menjadi hijrah pertama Abu Dzar Al-Ghifari untuk mencari tujuan hidup dari hidup yang benar gitu. Next. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk Islam oleh adiknya, di mana adiknya yaitu Anas Al-Ghifari itu pernah ke Mekah dan bertemu seorang nabi yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia pun adiknya menyampaikannya pun ke Abu Dzar, yang mana isi dari agama itu cocok sama apa yang dicari sama Abu Dzar, yaitu kayak menyantuni anak miskin, menyantuni anak yatim. Nah, Abu Dzar pun langsung ke Mekah, bergas ke Mekah,
Dia pun secara terang-terangan di depan Ka'bah, di Ka'bah gitu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana pada saat itu kondisinya lagi tegang karena pemuka kaum musyrikin itu sedang menekan dakwahnya Rasulullah. Nah, karena dia terang-terangan, dia pun disiksa sama kaum musyrikin. Nah, tapi dia nggak nyerah, dia pun kembali ke rombongannya, mengajak kabilah Ghifarnya itu masuk Islam. Ketika beliau mendengar bahwa Rasulullah itu hijrah ke Madinah, beliau pun ikut bersama kabilahnya yang diajak tuh berhijrah juga ke Madinah. Sampainya di sana, beliau bersumpah setia kepada Rasulullah. Nah, di Madinah, beliau ini termasuk salah satu orang yang disebut Ahlul Al-Sufah atau orang yang hidup di serambi Masjid Nabawi, di mana mereka zuhud dari dunia dan kekayaan jadi fakir gitu. Nah, beliau ini dari kalangan orang sufi, sebagai perintis gaya hidup sufi, di mana beliau tidak berzuhud tentang kefakiran, di mana fakir itu menurut kalangan sufi adalah hal yang mulia gitu. Nah, beliau ini salah satu seorang perawi hadis, kurang lebih 28 hadis dan 34 diantaranya lewat riwayat Al-Bukhari. Nah, dan salah satu hebatnya Abu Dzar Al-Ghifari, nggak bisa hebat juga sih. Dan ini kematiannya pun diprediksi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan mati dalam kesendirian. Tetapi serombongan orang yang saleh dari Irak kelak akan mengurus pemakamanmu. Nah, dari cerita ini, ketika Abu Dzar sudah mendekati akhirnya, ketika saat itu istrinya sudah meninggal, tinggal dia sama anaknya. Nah, ketika dia merasa ini ada akhirnya mau diangkat gitu, nah beliau pun meminta anaknya untuk bergegas ke sebuah bukit di mana di situ ada orang Irak yang telah dikasih tahu Rasulullah. Dia pun minta anaknya mengasih tahu orang Irak untuk mengurusi jenazahnya dan jangan kafanin dia dengan kain kafan yang dengan memakai uang yang diupah pemerintah. Selanjutnya yaitu satu sifat utama dari Abu Dzar Al-Ghifari adalah pelayan duafa dan penerus penguasa. Dia ini berani menentang para penguasa. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini dikenal sebagai penyayang kaum mustad'afun atau kaum yang tertindas dan duafa gitu. Nah, dia ini bahkan sebelum masuk Islam pun dia sudah membantu kaum duafa. Nah, keteguhannya pun dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, pernah sifat zuhudnya pun ke dunia pun masuk ciri khas kaum Abu Dzar Al-Ghifari, di mana dia pernah ikut perang menaklukkan Mesir, dia pun dihadiahi sebuah tanah, tapi dia menolaknya kembali ke kampungnya, ke tempat tinggalnya yang dulunya. Terus itu Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah menolak kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mendirikan Bait al-Mal. Dia menegurnya, menurutnya itu akan dia juga pernah menegur pembangunan Muawiyah karena membangun istana hijau Al-Qiza yang terlalu megah, di mana dia berkata, dia tuh menurutnya itu sebuah pemimpin itu seharusnya tidak terlalu megah, yang mana melalaikan sifatnya tugasnya. Nah, keberanian dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Hasan Al-Basri, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Oh iya, beliau menegur Muawiyah dengan
berkata, kalau engkau membangun istana dengan hartamu, itu berlebih-lebihan. Kalau engkau membangun dengan harta rakyat, engkau berkhianat. Nah, Rasulullah pun memberikan 7 wasiat kepada Abu Dzar dalam hidupnya. Yang pertama, yaitu mencintai orang miskin. Kedua, lihatlah orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. 3, menyambung silaturahim. 4, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. 5, berani berkata benar meskipun pahit, ya di mana dia berani menegur para penguasa-penguasa, meluruskannya. Dia takut celaan ketika bertakwa di jalan Allah dan tidak meminta-minta walaupun dia fakir. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut aja kali ya. Udah? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut aja kali ya. Kita aja nggak sih langsung ke kelompok 5 siapa? Yang kelompok 5 udah bisa, udah enggak? Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 5. Nama saya Baskara Lutfi Lufiadi, absen 5. Untuk bab 5 ini berjudul Kisah Keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qurani. Nah, yang pertama kita bahas Fatimah Az-Zahra dulu. Di bagian biografinya ini, nama dan nasabnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia adalah putri Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Mengenai kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad belum memasuki masa kenabian, dan sebaliknya. Ia diberikan julukan dengan nama ibu ayahnya, yaitu Ummu Aminah. Sifat-sifat Fatimah Zahra: tabah, penyabar, kuat, tegar, memberi semangat. Ini bisa dibuktikan ketika Nabi sedang berdakwah. Fatimah sangat mendukung suaminya untuk tetap semangat, tidak menyerah atas cacian-cacian kaum Quraisy. Lalu ada julukan-julukan Fatimah Zahra, yaitu Az-Zuhra, artinya cemerlang, Batul, perawan, Kanis, terpelihara, At-Tahirah, yang suci, dan Al-A'immah, ibu para imam, Sayyidah, pemuka yang mulia atau penghulu, Nisa al-alamin, wanita sejagat. Lalu keutamaan Fatimah Az-Zahra yaitu dibuktikan dalam 4 sabda Rasul berikut. Yang pertama, Rasulullah bersabda, Fatimah adalah sebagian dariku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, Rasulullah bersabda lagi, tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam? Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang keempat, Rasulullah bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim, istri Firaun. Nah, dari 4 sabda ini adalah bukti dari julukan-julukan Fatimah dan sifat-sifat Fatimah. Lalu hal yang dapat diteladani dari Fatimah Az-Zahra, dia rela hidup sederhana, sayang keluarga dalam kondisi apapun, sabar dan bersahaja, berakhlak mulia, tidak pernah menyombongkan diri, ahli dalam hukum Islam. Lalu tadi sudah Fatimah Az-Zahra, sekarang kita masuk ke Uwais Al-Qarni. Biografinya, Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Qorn, dari kabilah Murad. Dia adalah seorang yatim, membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu setelah sembuh ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah. Lalu ada keutamaannya Uwais Al-Qarni, walaupun dia mendapat perhatian penguasa waktu itu yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk senang-senang atau menyombongkan diri. Dan lalu yang kedua, Uwais tidak mau diperlakukan istimewa, justru sebaliknya, dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Ujian hidup yang dialami Uwais Al-Qarni diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian tersebut. Sifat-sifat Uwais Al-Qarni, hidupnya sederhana, berbakti kepada orang tua, rendah hati, berakhlak mulia, tidak pernah menyombongkan diri. Ya, ini bisa dibuktikan hidup sederhana, jadi ia tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Uwais pernah berlatih menggendong domba dari bukit ke bukit untuk persiapan menggendong ibunya haji ke Mekah. Rendah hati bisa dibuktikan dari sifat ini. Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa, dan walaupun dia mendapat perhatian penguasa waktu itu, dia tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut. Berakhlak mulia juga sudah dibuktikan dengan keutamaan di sini. Ya, saya kira cukup untuk presentasi bab 5. Terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.